Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mada Zulwi, mahasiswa jurusan Ilmu Ekonomi 1906-0045, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang resume yang telah saya buat dalam mata kuliah Pengantar Ekonomi Bangunan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap perkembangan ekonomi Rosto. Tahap pertama kita akan menjelaskan tentang tahap-tahap perkembangan ekonomi Rosto. Profesor W.W. Rosto memakai pendekatan sejarah dalam menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan proses pembangunan ekonomi. Ia akan menjelaskannya pada tahap yaitu masyarakat tradisional, yang kedua masyarakat untuk tinggal landas, yang ketiga tinggal landas, yang keempat dewasa, dan terakhir ialah masa konsumsi besar-besaran. Tahap pertama ialah masyarakat tradisional. Masyarakat tradisional adalah suatu masyarakat yang struktur masyarakatnya berkembang di sepanjang fungsi produksi berdasarkan ilmu dan teknologi pra-Newton dan sebagai hasil pandangan pra-Newton terhadap ilmu fisika. Keinginan untuk menggunakan teknologi dan ilmu pengetahuan modern secara teratur tertuju pada suatu batasan atau pagu, yaitu tingkat output per kapita yang dapat dicapai biasanya menjadi sumber utama pendapatan utama negara dan bangsawan, yang ditujukan untuk membangun candi atau monumen, penguburan, perkawinan, ataupun untuk kepentingan perang. Yang kedua ialah prasyarat lepas landas. Pada tahap ini merupakan masa transisi di mana masyarakat pertumbuhan swadaya dibangun. Prasyarat tunggal landas didorong oleh 4 kekuatan, dan proses itu ialah Renaissance, yang kedua kerajaan baru, yang ketiga dunia baru, dan yang keempat ialah adanya agama baru. Bagaimanapun, proses ini adalah penciptaan tahap ini dari masyarakat tradisional berjalan menuju tahap ini. Pada mulanya, menganggap suatu kemajuan bukanlah hal yang mustahil dan merupakan syarat penting bagi tujuan lainnya, baik bangga nasional, keuntungan pribadi, kesejahteraan umum, dan kehidupan yang lebih baik. Pembangunan yang berkesinambungan dan perluasan industri modern terjadi terutama dengan menanamkan kembali keuntungan ke saluran investasi terutama yang beruntung. Nasionalisme relatif yaitu reaksi melawan ketakutan dan dominasi perang, berfungsi sebagai keuntungan potensial dalam melahirkan masa transisi. Tetapi di daerah jajahan, kebijakan pemerintah itu hanya bersifat menguntungkan mereka diri sendiri dan para bangsawan. Meluasnya pendidikan modern menghasilkan transformasi di bidang pemikiran, pengetahuan, dan lain-lainnya. Dan tahap yang selanjutnya ialah tinggal landas. Pada tahap ini ialah titik yang menentukan di mana di dalam kehidupan itu suatu masyarakat ketika pertumbuhan mencapai kondisi normalnya. Kekuatan modernisasi ini berhadapan dengan adat istiadat dan lembaga. Rosto menunjukkan bahwa pertumbuhan biasanya mengukur dari olah ukur seperti tabungan yang bunganya yang dibiarkan bersama dengan simpanan pokok. Dan adapun syarat-syarat dalam tahap lepas tinggal landas ini ialah pertama, tingkat investasi melebihi 10% dari pendapatan nasional. Kenaikan output per kapita harus melebihi pertumbuhan penduduk demi mempertahankan pendapatan per kapita. Tetapi selama tahap tinggal landas ini, rasio modal output cenderung menurun diikuti dengan pertumbuhan dalam investasi. Yang mana ini ialah dan kenaikan proporsi investasi neto terhadap pendapatan nasional hanya sebesar 5-10%. Dan yang kedua ialah perkembangan sektor penting. Ada tiga sektor penting dalam perekonomian, yaitu sektor pertumbuhan primer, yaitu kemungkinan inovasi atau menggarap sumber baru atau belum yang menghasilkan pertumbuhan tinggi dari sektor-sektor yang lainnya. Seperti ada sektor-sektor, misal dalam suatu negara memiliki sektor yang kaya akan migasnya, lalu mereka akan mencari inovasi baru bagaimana menghasilkan bidang-bidang lain untuk mendapatkan pendapatan per kapita yang tinggi. Dan yang selanjutnya ialah pertumbuhan suplementer. Pertumbuhan terjadi
pertumbuhan terjadi dalam kaitannya yang agak tetap dengan pertumbuhan di bidang. Yang ketiga ialah kerangka budaya yang mendorong ekspansi. Syarat penting untuk hal ini, kemampuan perekonomian untuk menggalakkan lebih besar tabungan dari pendapatan yang bertambah tadi guna untuk menciptakan ekonomi eksternal. Dan pada tahap yang keempat ialah dorongan menuju kedewasaan. Rostow mendefinisikan sebagai tahap masyarakat dengan menerapkan teknologi modern terhadap sumber daya yang ada. Tahap ini merupakan syarat pertumbuhan swadaya jangka panjang melebihi masa 4 dasawarsa. Dan yang tahap terakhir menurut pertumbuhan ekonomi Rostow ialah era konsumsi massal atau era konsumsi besar-besaran. Pada abad konsumsi besar-besaran di masa lalu ditandai dengan migrasi ke pinggiran kota, pemakaian mobil secara luas, barang konsumsi dan peralatan rumah tangga yang tahan lama, kecenderungan kepada konsumsi besar-besaran yang tahan lama, ketiadaan pengangguran, dan peningkatan kesadaran akan jaminan sosial membawa kepada laju pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa ketika konsumsi besar-besaran ini akan melahirkan pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi, yang tidak bisa diimbangi dengan kenaikan pendapatan per kapita. Selanjutnya ialah kritik terhadap pembangunan ekonomi. Tahap-tahap perkembangan ekonomi Rostow merupakan literatur yang sangat luas beredar dan mendapatkan literatur komentar pada tahun-tahun terakhir ini. Adapun tahap dari perkembangan kritik terhadap ekonomi ini ialah yang pertama, masyarakat tradisional tidak perlu bagi perkembangan. Jadi, pertumbuhan suatu negara tidak mesti melalui tahap pertama ini. Yang kedua ialah kondisi mungkin telah mendahului tinggal lepas landas. Tidak ada alasan untuk percaya bahwa suatu revolusi pertanian dan membutuhkan modal overhead di bidang pengangguran harus terjadi sebelum terjadinya tahap tinggal landas. Yang ketiga ialah tumpang tindih tahapan. Perkembangan dalam pertanian tetap berlangsung terus-menerus meski di tahap tinggal landas. Modal sosial overhead di bidang pengangguran, khusus perkeretaapian, ialah suatu faktor penting dalam tahap tinggal landas. Ini menunjukkan tumpang tindih dalam berbagai hal tersebut. Yang keempat ialah kritik terhadap tinggal landas. Berikut hal yang diperlukan dalam tahap tinggal landas. Yang pertama ialah hal yang diperlukan pada tahap tinggal landas ialah tingkat pertumbuhan investasi adalah arbiter. Syarat pertama, naiknya tingkat produktivitas lebih dari 100% dari pendapatan nasional sangat bersifat subjektif. Yang kedua ialah beberapa industri terbentuk mungkin bukan industri utama. Syarat kedua yang penting ialah adanya tekstil, jalur kereta api, dan lain-lainnya. Yang ketiga ialah beda antara syarat pertama dan kedua, ialah harus adanya kerangka budaya yang menobatkan pertumbuhan dengan ciri yang utama. Yang kelima ialah tahap pendorong menuju kedewasaan, menyesatkan dan membingungkan. Tahap ini mengandung semua segi dari tahap tinggal landas, yaitu tingkat investasi 100% dari pendapatan nasional, perkembangan teknik produksi biaya baru, maksud saya teknologi baru, sektor dan lembaga utama. Yang terakhir ialah tahap konsumsi modal. Tidak kronologis. Menurutnya, salah satu kritik periode konsumsi besar-besaran bukan arti apa-apa, malah mengurangi ideologis. Dan poin yang terakhir ialah keterbatasan dan pentingnya tinggal landas bagi negara terbelakang. Rasio modal output tidak konstan. Tetap perekonomian terbelakang menunjukkan bidang primer dan pertanian. Dan berikut ialah pembagiannya. Penghapusan pengangguran tidak dipertimbangkan. Dargupta menjelaskan bahwa penghapusan pengangguran sebagai syarat minimum yang harus dilakukan untuk memasuki tahap tinggal landas. Lalu unsur dua makna. Konsep tinggal landas mengandung makna ganda apabila diterapkan di negara terbelakang. Tingkat tabungan marginal atau
tingkat rata-rata tabungan terlebih sedemikian rupa sehingga rata-rata peningkatan hasil akhir tabungan rata-rata tetap konstan meskipun tingkatnya masih tinggi. Bagi Dagupta, penafsiran ini tidak bijaksana karena di negara maju tingkat tabungan rata-rata tidak mungkin konstan secara terus-menerus. Lalu, konsep penerbangan tidak tepat. Profesor Pionik tidak setuju seekor burung terbang dan tinggi sekedar lepas landas dari bumi dan melayang. Hal ini membuktikan bahwa burung itu tidak mungkin hanya terbang di angkasa saja. Mungkin mereka akan mencari makanan ataupun mencari kelompok mereka untuk mendapatkan sesuatu yang penting bagi mereka. Sekian dari video kali ini tentang tahap-tahap perkembangan ekonomi Rusto. Jika ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.